Halo sahabatku, sahabat EO Paham, senang bertemu dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Saya berharap semua kalian dalam keadaan baik, tentu dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini sahabatku, kita akan belajar tentang lanjutan dari jarak dalam ruang. Pada sesi ini akan secara khusus kita bahas tentang jarak titik pada garis dalam sebuah ruang. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Jarak titik ke garis pada ruang. Sahabat EO Paham, pada sesi yang lalu kita telah belajar posisi titik terhadap garis ditinjau dari dua posisi. Yang pertama, titik berada pada garis atau dengan kata lain titik menempel pada garis. Sehingga pada posisi ini titik dan garis tidak mempunyai jarak atau dengan kata lain jaraknya sama dengan 0. Sedangkan posisi kedua, titik berada di luar garis. Karena titik ada di luar garis, maka antara titik dan garis terdapat jarak. Nah, sekarang itulah yang akan kita hitung, jarak titik terhadap garis dalam ruang. Untuk lebih mudah, coba kita lihat gambar berikut. Perhatikan titik P terhadap garis G. Titik P terhadap garis G mempunyai jarak, yaitu jarak yang berwarna merah ini, garis ini, atau dengan kata lain, jarak titik P terhadap garis G adalah panjang garis P aksen. Bagaimana cara membuat garis P aksen? Caranya adalah proyeksikan titik P tegak lurus ke garis G. Misalkan titik P diproyeksikan pada G, hasilnya adalah P aksen. Atau dengan kata lain, tarik garis tegak lurus dari titik P memotong garis G di titik P aksen. Maka panjang P aksen adalah jarak titik P terhadap garis G. Sehingga kita simpulkan P aksen adalah jarak titik P ke garis G. Demikian sahabatku, semoga penjelasan ini dapat dipahami. Kita lanjutkan dengan contoh yang pertama supaya lebih mudah kita mengerti. Contoh 1, limas beraturan T ABCD dengan ABCD adalah persegi sebagai alasnya dengan panjang rusuk alas 4 satuan dan panjang rusuk tegak adalah TA sama dengan 6 satuan. Tentukanlah jarak titik A ke garis CT. Mari kita jawab. Sekarang kita gambar dulu. Perhatikan inilah limas T ABCD di mana panjang rusuk TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 6. Alasnya adalah persegi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan 4. Ingat, jarak titik ke garis adalah garis yang ditarik tegak lurus dari titik itu, titik A, ke garis TC tegak lurus. Maka sekarang posisi A aksen dengan TC adalah tegak lurus, maka jarak A ke TC adalah panjang garis A aksen. Selanjutnya, perhatikan posisi T aksen dengan AC adalah tegak lurus. Karena tadi TC tegak lurus ke alas, maka dengan demikian semua garis termasuk AC tegak lurus ke T aksen. Selanjutnya kita pindahkan gambar ACT ke bawah. Kita lihat segitiga ATC tadi AA aksen adalah jarak titik A ke TC atau ke CT. Sedangkan T aksen tegak lurus dengan AC. Selanjutnya kita cari unsur-unsur yang diperlukan. Pertama kita cari panjang AC, di mana AC diagonal sisi dari persegi ABCD. Rumusnya adalah A akar 2. A-nya panjang sisi atau rusuk. Di sini 4 sehingga AC-nya adalah 4 akar 2. Kemudian kita cari panjang T aksen C. T aksen C adalah setengah diagonal sisi. Setengah kali 4 akar 2, setengah kali 4, 2, sehingga hasilnya ini adalah 2 akar 2. Maka panjang T aksen C 2 akar 2. Selanjutnya panjang T aksen. Perhatikan, T aksen C adalah segitiga siku-siku di titik T aksen, sehingga TC adalah sisi miringnya. Maka panjang T aksen kita cari sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat, yaitu T aksen C kuadrat. Sekarang kita masukkan angkanya.
TC tadi sama dengan TA sama dengan 6, sedangkan T aksen C tadi 2 akar 2, 6 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat, kita hitung, ini 36, 2 akar 2 kuadrat, ini hasilnya 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, 4 kali 2, 8, sehingga hasilnya ini adalah akar 28, 4 kali 7, keluarkan 4, akar 4 sama dengan 2, sehingga menjadi 2 akar 7. Selanjutnya kita akan mencari panjang A aksen dengan menggunakan luas segitiga ATC. Luas segitiga ATC dapat kita cari dengan menggunakan tinggi A aksen dikali alas bagi 2, yaitu CT bagi 2, sama dengan kita gunakan alasnya AC kali tingginya TT aksen dibagi 2. Kita coret 2, maka kita dapatkanlah sekarang A aksen sama dengan TT aksen dikali AC dibagi CT. Kita masukkan harga TT aksen, AC, dan CT. Kita dapatlah TT aksen 2 akar 7, AC 4 akar 2, sedangkan TC adalah sama dengan TA sama dengan 6. Kita hitung 2 dan 6 sama-sama kita bagi 2, sehingga ini 1/3 kali 4 menjadi 4/3, akar 7 kali akar 2 sama dengan akar 14, sehingga ini menjadi 4/3 akar 14. Sehingga kita simpulkan jarak titik A ke garis CT adalah 4/3 akar 14 satuan. Semoga sahabatku bisa memahami contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3 satuan, titik P terdapat pada BF dengan BP banding BF sama dengan 1/2, dan titik Q terletak pada FG dengan perbandingan FQ banding QG sama dengan 2/1. Tentukanlah jarak titik D ke garis PQ. Mari kita jawab. Pertama kita buat dulu kubusnya. Sahabat EU paham, selanjutnya unsur-unsur yang diketahui kita masukkan ke kubus ini. Pertama, panjang rusuknya sama dengan 3 satuan. Kemudian titik P ada di garis FB, titik Q ada di garis FG. Kita buat sekarang garis PQ. Selanjutnya kita hubungkan garis DQQ, garis DQP. Kemudian kita arsir daerah DPQ. Kita lanjutkan panjang FQ. Perhatikan di sini FQ adalah 2/1, berarti perbandingannya sama dengan 3. FQ-nya adalah 2/3 kali panjang rusuknya 3, berarti 2/3 kali 3 sama dengan 2, maka panjang FQ-nya sama dengan 2. Panjang FQ sama dengan 2. Panjang FP, perhatikan di sini FP-nya perbandingannya 2, berarti sama dengan 2. Selanjutnya kita tarik garis dari DQB. Perhatikan sekarang posisi DB dengan BP adalah tegak lurus. Kemudian kita tarik garis di Q aksen. Di sini tegak lurus karena garis D Q aksen tegak lurus bilang alas, maka otomatis semua garis pada alas tegak lurus ke D Q aksen. Kita lanjutkan. Panjang D Q aksen sama dengan panjang CG, yaitu rusuk kubus 3 satuan. Panjang AB sama dengan 3, AD 3. Terus panjang DB adalah diagonal sisi dari persegi alasnya adalah A akar 2. A-nya adalah 3, maka ini panjangnya 3 akar 2. Kemudian panjang FB tadi adalah 3, di sini 2, maka di sini 1. Selanjutnya kita buat segitiga DBP. Kemudian kita hitung DP sama dengan, di sini siku-siku, berarti
BP kuadrat ditambah DB kuadrat. BP 1 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Ini kita hitung. 1 kuadrat 1, 3 akar 2 kuadrat, 9 kali 2, 18. Maka panjang DP sama dengan akar 19. Selanjutnya kita hitung panjang PQ, di mana PQ adalah sisi miring dari segitiga PFQ. Maka PQ sama dengan akar pangkat 2 dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sehingga ini hasilnya adalah 4, ini hasilnya 4. Sehingga ini sama dengan 8. 8 sama dengan 4 kali 2 atau 2 akar 2. Maka panjang PQ adalah 2 akar 2. Nah, sekarang di sini sama dengan 2. Kita lanjutkan. Di sini sama dengan 1. Perhatikan ini ke sini panjangnya sama, berarti di sini juga 1. Selanjutnya di sini tadi adalah 3. Maka sekarang kita cari panjang DQ aksen. DQ aksen kita gunakan segitiga DC Q aksen. Di sini siku-siku ya. Maka kita dapatlah 1 kuadrat, ini kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ini kuadrat. Karena di Q aksen itu adalah sisi miringnya. Sehingga 1 kuadrat sama dengan 1, 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga hasilnya ini adalah 10. Maka panjang DQ aksen adalah akar 10. Kemudian kita cari panjang DQ. Panjang DQ, lihat DQ adalah sisi miring dari segitiga DQ aksen Q. Maka kita dapatkanlah panjangnya sama dengan, karena DQ adalah sisi miring, sehingga panjang DQ aksen itu akar 10 kuadrat ditambah Q aksen Q 3 kuadrat. Ini akar 10 kuadrat, 10, 3 kuadrat 9. 10 tambah 9 sama dengan 19. Maka panjang DQ sama dengan akar 19. Kita lanjut. Sahabat EU paham, untuk lebih mudah mencari jarak D ke PQ, segitiga DPQ kita pindahkan ke sebelah kanan ini. Sehingga kita dapatkanlah, inilah segitiga DPQ. Sahabat EU paham, untuk mencari jarak D ke PQ, langkahnya adalah tarik garis tegak lurus dari D ke PQ. Sekarang inilah garis tegak lurus ke PQ. Maka jarak D ke PQ adalah panjang garis D aksen. Selanjutnya kita akan lengkapi unsur-unsurnya ini dari yang diketahui. DQ, perhatikan tadi DQ sama dengan akar 19. DP tadi sama dengan akar 19. Panjang PQ tadi sama dengan 2 akar 2. Maka karena D aksen ada di tengah-tengah, maka panjang PD aksen sama dengan akar 2. Panjang D aksen Q sama dengan akar 2. Selanjutnya jarak titik D ke garis PQ adalah panjang garis D aksen, panjangnya ini. Nah, untuk menghitung D aksen kita pakailah segitiga D aksen, di mana DQ adalah sisi miring, sedangkan D aksen Q adalah sisi tegak. Sehingga kita dapatkanlah D aksen sama dengan akar pangkat 2 dari DQ kuadrat dikurang Q aksen kuadrat. Kita ganti angkanya, kita dapatkanlah DQ akar 19 kuadrat, D aksen Q adalah akar 2 kuadrat, akar 19 kuadrat sama dengan 19, akar 2 kuadrat sama dengan 2. Berarti akar 19 kurang 2 sama dengan akar 17. Sahabat EU paham? Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian gunakan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan jarak titik ke garis. Tetap semangat belajar, semangat EU paham.